Ya, shalom orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Kiranya Tuhan selalu campur tangan, memberikan kesehatan dan juga tubuh yang sehat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita boleh bertemu melalui media online YouTube untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh kita menghidupi firman di dalam kehidupan kita. Ya, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala cinta dan kasih-Mu yang boleh kami terima melalui kesehatan jasmani kami. Sebentar Tuhan, kami akan memperdengarkan firman-Mu yang menjadi bekal rohani kami. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami, berkati Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada yang boleh mendengarkan firman-Mu dan menjadi bekal kehidupan untuk kami. Inilah kami Tuhan, dosa kami yang banyak itu hapuskan Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan lagu pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita berdoa. Bapa yang sebaik, Bapa yang kami kenal melalui nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan hidup kami harus kami berikan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu, supaya Tuhan boleh tersampaikan bagi setiap orang tua kami dan pendengar firman Tuhan yang boleh tersampaikan melalui media ini. Berkati Tuhan, hanya inilah doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Jadi tema yang boleh sampai bagi kita dalam renungan kita ini adalah hidup ini terbatas. Orang tua kami yang dikasihi dalam Kristus Yesus, jika kita mengenal seorang tokoh yang namanya Chairil Anwar, dia pernah menuliskan sebuah syair yang begitu bermakna. Di dalam syairnya itu mengatakan bahwa
ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini sangat indah untuk dikatakan, namun sulit untuk dicapai oleh setiap manusia. Ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi hal ini menyeratkan ada sebuah keinginan dari setiap orang untuk memiliki umur yang panjang, dan di masa tuanya dia tetap sehat. Jadi yang menjadi persoalan sekarang adalah, jika manusia memiliki umur yang panjang atau terlalu panjang, maka manusia juga akan memiliki kesusahan atau kebingungan. Kebingungannya adalah, di samping fisiknya yang telah tua dan tidak bisa fit lagi seperti dulu, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan seperti biasanya yang dia lakukan pada masa-masa lampau. Jadi orang tua kami yang dikasihi Tuhan, pada nats ini mengatakan kita bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, dan kita juga diingatkan supaya bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang utama yang perlu kita pahami adalah, setiap manusia itu tidak tahu kapan dia dipanggil. Itulah sebabnya manusia dituntut untuk melakukan atau menggunakan waktu yang hidupnya dengan baik. Jadi orang tua kami yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada nats firman Tuhan ini kita sampai kepada konteks Abraham. Jadi kita ketahui dalam perjalanan kehidupan Abraham, dia adalah orang yang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Di dalam perjalanan hidupnya dapat kita ketahui bahwa Abraham adalah seorang tokoh Alkitab yang memang berjalan di jalan Tuhan dan setia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dalam teks ini kita melihat bahwa Abraham tiba pada pematangan penghayatan hidup. Itu tadi katakan tema kita, hidup itu terbatas. Di sini dijelaskan bahwa umur Abraham pada saat itu berumur 175 tahun lalu meninggal. Tetapi melalui teks ini, ketika Abraham telah meninggal, kita bisa mengatakan bahwa Abraham puas dengan keputusan Tuhan. Abraham puas dengan keputusan yang telah diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan yang utama diberikan Tuhan kepada Abraham, Allah menepati janjinya kepada Abraham dengan memberkati anaknya. Anak Abraham diberkati Allah, yaitu adalah Ishak. Jadi orang tua kami yang dikasihi Tuhan, Ishak diberkati Allah ketika Abraham telah meninggal. Namun apa yang menjadi warisan atau berkat yang diberikan Abraham kepada Ishak sehingga Allah memberkati Ishak? Dari sini dikatakan bahwa warisan yang baik itu adalah tidak harta. Jadi warisan yang baik itu adalah iman. Sama halnya dengan Abraham mewariskan kepada anaknya Ishak, itu adalah warisan iman. Jadi yang pertama kita perlu ketahui adalah, iman itu tercurah kepada manusia, dan iman itu yang menggerakkan berkat Tuhan sampai kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat ini terbukti pada pasal 26 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Boleh kita baca nanti. Di sini dijelaskan bahwa Ishak diberkati oleh Tuhan bukan karena diwarisi harta oleh ayahnya, tetapi dia mendapatkan warisan iman. Jadi Ishak menabur dan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah untuk hidup dan memuliakan nama Tuhan. Jadi dalam setiap detik maupun dalam setiap waktu yang boleh kita terima dalam kehidupan kita, itu sangat berharga. Dan yang paling utama itu adalah terbatas. Jadi orang tua kami yang dikasihi Tuhan, kita di sini diajarkan untuk terus ada di dalam Tuhan dan belajarlah puas dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang utama kepada orang tua kami dan juga saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini, seorang orang tua itu perlu mewarisi harta yang berharga kepada anaknya.
baik itu kepada cucu-cucunya kalau sudah memiliki cucu. Itu perlu mewarisi harta yang paling berharga kepada setiap keluarga dan keturunannya, yaitu adalah harta iman. Dan itulah yang perlu kita tekadkan kepada Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh dan percaya akan segala kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini boleh sampai dalam perjalanan hidup Abraham. Kita disyaratkan untuk setia dalam segala pekerjaan kita. Dan dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, kami adalah hidup. Kami memiliki hidup yang terbatas dalam segala perjalanan hidup kami. Karena Tuhan, Engkau pakai kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang boleh menjadi berkat dan menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan kepada sesama kami. Berkati setiap aktivitas kami Tuhan, kiranya firman-Mu boleh kami hidupi dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk segala kehidupan kami. Kehidupan kami penuh dengan segala penderitaan dan juga pencobaan yang boleh meneguhkan segala iman percaya kami. Tetapi kami yang percaya Tuhan, segala perkara-perkara dan penderitaan yang boleh kami terima, itu adalah sebuah cara untuk meneguhkan iman kami hanya kepadamu. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan setiap aktivitas mereka, segala mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan Tuhan kepada mereka kekuatan dalam menjalani segala aktivitas mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan-lingkungan kami yang boleh kami tempati dimanapun kami berada. Karena Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hati-hati yang tulus, supaya kami Tuhan boleh memberikan apa yang boleh kami berikan melalui firman-Mu, dan kami menjadi berkat bagi mereka. Inilah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, jika mereka Tuhan dalam keadaan sakit, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang turut campur tangan dalam segala pengobatan mereka. Berkati Tuhan obat yang mereka makan, supaya mereka Tuhan kembali pulih dan sehat, dan kembali bersama-sama dengan keluarga kami dimanapun mereka berada. Dan jika mereka Tuhan dalam mengalami sukacita yang daripada-Mu, baik itu Tuhan ulang tahun dan juga sukacita yang ada, yang apapun yang Engkau berikan bagi mereka. Karena Tuhan, Engkau yang mengajarkan mereka tetap bersyukur dan memberikan mereka rasa berterima kasih tentang apa yang telah mereka terima dalam kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan negara kami ini. Engkau Tuhan yang memberkati pemimpin yang terendah dan juga yang pemimpin kami di atas. Karena Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka Tuhan mampu memimpin dan memberikan kami kesejahteraan masyarakatnya. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu, berdoa diaken dan juga para pendeta-pendeta. Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan juga hikmat kebijaksanaan dalam menyampaikan firman-Mu. Karena Engkau berkati Tuhan setiap pelayanan mereka, dan mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui firman-Mu yang boleh sampai kepada setiap umat-Mu. Inilah kami Tuhan, banyak segala dosa yang kami perbuat, kami mengaku salah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menghapuskan segala dosa kami, dan kami Tuhan layak menerima berkat-Mu, dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.